Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya Iksan, dosen teknik biomedik dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Sekarang tahun 2025. Kemungkinan besar teman-teman pernah dengar istilah generative AI. Dan mungkin pernah nyoba sendiri macam-macam jenisnya. Pernah nanya sesuatu ke ChatGPT, bikin gambar di DALL-E, atau bikin musik buat jadi background video di story. Dan bahkan bikin video itu sendiri. They're watching the north exit. Use the service tunnel. Sekarang AI sudah bisa bikin video-video yang luar biasa kualitasnya. Nah, beberapa tahun terakhir memang perkembangan AI pesat banget. Tapi yang paling viral itu memang si ChatGPT. ChatGPT adalah salah satu produk yang memanfaatkan generative AI text to text. Text to text artinya dari teks menghasilkan teks. Teknologi di belakang ChatGPT lebih sering dikenal sebagai Large Language Model atau LLM. Nah, LLM adalah jenis model kecerdasan buatan yang dirancang untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Sebuah LLM bisa contohnya menerjemahkan bahasa, menyusun teks, menjawab pertanyaan, menulis kode atau program komputer, merangkum dokumen panjang, ngasih penjelasan sederhana tentang topik yang sulit, dan menghasilkan konten kreatif seperti pantun. ChatGPT sahabat di dunia maya, menjawab pertanyaan tanpa rasa jaya. Generative AI bak penerang malam, membuat segala jawaban menjadi kalem. Duduk santai sambil ngopi, ChatGPT siap sedia temani. Dunia AI kian menggoda, bawa kita jelajah data tanpa batas raya. Beberapa contoh LLM yang paling terkenal termasuk GPT oleh OpenAI di belakang ChatGPT, Gemini oleh Google, Cloud oleh Anthropic, Mistral oleh Mistral AI, Llama oleh Meta, Grok oleh X, dan banyak lagi. Beberapa model ini bersifat open source seperti Mistral dan Llama, yang artinya siapa saja bisa menggunakan, memodifikasi, dan membagikannya. Sama seperti resep yang dibagikan gratis buat kita, otak-atik dan pakai masak sendiri. Yang lainnya bersifat komersial, artinya kita harus bayar untuk menggunakannya, terutama versi terbaiknya. Tapi di balik biayanya ada kualitas dan kemudahan karena ya tinggal pakai aja, kayak ChatGPT. Ini mirip kayak kita bayar makanan di restoran. Semua sudah siap, tinggal disantap. Terus, gimana sebenarnya cara LLM bekerja? Nah, generasi text to text oleh large language model seperti GPT melibatkan proses yang canggih tapi luar biasa. Pertama, kita mulai dengan inputnya atau yang sering disebut prompt. Contohnya, saya bisa tanya ke ChatGPT untuk menuliskan pidato singkat untuk Coach Patrick Kluivert untuk memotivasi timnas Indonesia agar menang dan masuk Piala Dunia. Tolong tuliskan pidato singkat untuk Patrick Kluivert, isinya memotivasi tim nasional Indonesia untuk memenangkan pertandingan dan lolos Piala Dunia. Nah, ketika menerima masukan tersebut, hal pertama yang akan dilakukan LLM adalah membagi teks masukan menjadi potongan yang lebih kecil, yang disebut token. Token ini bisa berupa kata, bagian kata, atau bahkan karakter, tergantung pada desain model. Nah, tetapi dalam kebanyakan kasus, token sama dengan kata. Nah, begini kira-kira cara GPT akan menandai teks masukan tadi. Nah, setiap bagian teks yang berwarna adalah satu token. Dalam contoh ini, model telah membagi teks menjadi 20 token. Nah, langkah selanjutnya adalah mengubah masing-masing dari 20 token ini menjadi apa yang disebut embedding. Embedding adalah representasi numerik dari sebuah token. Biasanya bentuknya sebuah vektor. Kita ubah ke bentuk numerik karena walaupun yang kita lihat adalah kata-kata, di belakang itu semua adalah perhitungan matematika, khususnya probabilitas. Embedding tidak hanya berisi kata itu sendiri, tapi juga konteks atau arti semantik dari kata tersebut. Misalnya, token memotivasi dapat diubah menjadi embedding berikut. Angka dalam vektor embedding ini bisa mewakili sifat semantik dari sebuah token. 0,92 mungkin mewakili kemungkinan token adalah kata kerja. 0,85 mewakili intensitas emosinya, minus 0,2 dapat berhubungan dengan performa tim saat itu, dan seterusnya. Nah, dari mana nilai embedding ini berasal? Nah, nilai dari embedding ini berasal dari parameter yang telah dilatih sebelumnya.
Model seperti GPT telah dilatih sebelumnya dengan jumlah data teks yang sangat besar, seperti buku, artikel, percakapan, film, rekaman pertandingan bola. Intinya, yang ada teksnya bisa dipakai untuk melatih model tersebut. Dengan melakukan training ini, model mempelajari kompleksitas bahasa manusia dan menerjemahkannya jadi representasi numerik. Terdapat dua tahapan embedding pada sebagian besar LLM, yaitu embedding awal dan context aware embedding, atau embedding yang peka terhadap konteks. Nah, embedding awal ini sebenarnya hanya perhitungan matematis saja. Kalau kita menggunakan LLM yang sama pada token yang sama, hasil embedding awalnya akan selalu sama. Jadi embedding awal dari memotivasi akan selalu sama jika selalu menggunakan misalnya model GPT-4o. Nah, yang ajaib itu context aware embedding. Dan konsep ini yang benar-benar merevolusi cara kerja LLM. Di tahap berikutnya, LLM akan mengubah atau melakukan transformasi embedding awal menjadi embedding yang peka terhadap konteks. Satu kata bisa memiliki arti yang berbeda jika konteksnya berbeda. Nah, hal ini dilakukan melalui mekanisme yang disebut self-attention, merhatiin diri sendiri, kayak ngaca. Nah, di sini model akan mengidentifikasi kata-kata paling penting dalam teks input, sehingga dapat menghasilkan keluaran yang paling relevan. Kalau di contoh kita, token memotivasi akan selalu menghasilkan embedding awal yang sama jika menggunakan LLM yang sama. Tetapi akan memiliki context aware embedding yang berbeda ketika berada dalam kalimat atau prompt yang berbeda. Jadi, memotivasi dalam prompt Timnas Indonesia akan memberikan embedding yang berbeda dibandingkan dengan memotivasi dalam konteks dosen yang memotivasi mahasiswa untuk belajar. Nah, proses transformasi ini dilakukan oleh model pembelajaran mesin yang disebut transformer. Nah, kalau embedding sudah berubah jadi context aware embedding, kita sudah siap untuk menghasilkan keluaran atau output dari sebuah LLM. Balik lagi ke contoh. Ketika semua token kita sudah diubah menjadi context aware embedding, kita bisa bentuk yang namanya matrix embedding. Nah, di matriks ini, setiap baris matriks adalah context aware embedding dari satu token. Kemudian, matrix embedding ini digunakan buat menghitung probabilitas token atau kata yang harusnya muncul setelah token-token input kita. Nah, kita bisa pilih token dengan probabilitas paling tinggi atau yang paling logis menjadi token berikutnya, atau pilih token lainnya yang mungkin tidak terlalu tinggi tapi bisa memberikan makna yang lebih bervariasi terhadap output yang dihasilkan. Ketika kita gunakan sebuah LLM, kata baru yang dihasilkan itu dihasilkannya satu persatu. Dan setiap kali LLM menghasilkan kata baru, sebenarnya dia menghitung kemunculan kata tersebut berdasarkan representasi numerik dari kata-kata yang sudah ada sebelumnya. Nah, setiap kali kata-kata baru itu muncul, embedding baru akan dihitung. Dan akan bertambah baris pada matriks embedding yang kita gunakan. Sehingga kata berikutnya yang dihasilkan berdasarkan kumpulan embedding yang paling baru. Kalau di contoh kita tadi, proses iteratif ini berlanjut terus-menerus sampai pidato lengkap dihasilkan dan Coach Patrick siap menyampaikannya ke Timnas Indonesia. Nah, semoga penjelasan di video ini bisa memberikan gambaran umum tentang bagaimana Large Language Model atau LLM bekerja. Jadi setiap kali Anda bertanya ke ChatGPT atau minta dibuatkan pantun ke Gemini, setidaknya tahu kalau di belakangnya banyak perhitungan matematis dan probabilitas yang sedang berlangsung. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.